Janganlah satu perbedaan menjadi alasan kita untuk menjauh dari satu sama lain, karena tujuannya sama. Dari manapun kita berasal, apapun latar belakang kita, seperti apapun kita, tujuan kita hanya satu malam ini, sama-sama mencari ridha siapapun Anda yang malam hari ini membaca sholawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan turunannya berkah, amin. Andai kata dia mempunyai hati yang keras, semoga Allah lembutkan. Amin. Andai kata dia memiliki kasab yang sulit, semoga Allah mudahkan. Amin. Andai kata dia memiliki cita-cita, semoga Allah mudahkan. Amin. Andai kata dia memiliki harta, semoga Allah berkahkan. Amin. Andai kata dia berumur panjang, semoga umur panjangnya berkah. Apa yang disebut umur panjang? Panjang umur. Yang disebut panjang umur dan berkah adalah umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala condong kepada ketaatan kepada Allah, bukan condong kepada kemaksiatan. Apakah ibu bapak pernah melihat seseorang membuang, mengalungin, naon atuh, melemparnya, hampura pak, sunggut aing mati bahagia pi omongan bae pak. Lamun Sunda mah nyaeta katak, lamun Jawa mah kotok. Lamun Sunda mah kuntul. Lamun Sunda mah manuk kuntul, lamun Jawa manuk bango jurig. Bersyukur kepada Allah Bu, malam ini kita diberikan kesehatan, amin. Malam ini kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Demi Allah Bu, demi Allah Pak, tikar butut, karpet lepet yang ada di rumah kita itu jauh lebih baik daripada kasur empuk yang ada di rumah sakit. Sagemuk-gemukna, terang gemuk naon lintuhnya, kos bapak iya. Bapak mah sanes lintuh subur. Ya erek milu moal wong dikolak geraya. Si bapak kakarak rek nyet udut teroreng. Ketika saatnya tiba, kemudian jasadnya dikuburkan, namanya di atas, yang punya di bawah. Betul? Jadi ulah sok kabina-bina teuing usaha teh, pek usaha, pek rek neangan kebeungharan mah ulah poho sol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, walladzi amara alaina bil ibadah bit tauhid wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirata yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-kubura yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba yuhibbuna al-iyala wa yansawna al-hura yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'a wa ana minhum bari'un. Wa qala aydan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Quran wal hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, Syekhunal Mukarram, tokoh agama, sesepuh no aya di ieu wewengkon, semuanya yang hadir pada malam hari ini, guru-guru tercinta, merupakan uswah kita, teladan kita, dan pemimpin kita dalam aspek ibadah, sosial, semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Bil khusus Syekhunal Mukarram Kiai Haji Muhammad Syafi'i merupakan DKM Al-Islah, juga Syekhunal Mukarram Kiai Haji Agus Tomi, Syekhunal Mukarram Kiai Haji Muhammad Hamdani, Kiai Haji Muhammad Jalaluddin, dan juga Kiai Haji Solihin, Kiai Haji Asep Isuddin, betul ya? Kemudian Kiai Haji Onong Hidayat, dan juga teristimewa Pangarsa Al-Mukarram Habib Ibnu beserta keluarga, mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhirat berserta para jamaahnya, dan kita semua selaku muhibbin tentunya kita sama-sama berharap bahwa kesempatan ini menjadi saksi dan momen untuk kita agar kita bisa berjumpa dengan datuknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Apapun keadaan kita hari ini, kita mengakui bahwa kita sama-sama makhluk dhaif, bahwa kita sama-sama manusia yang penuh dengan kekurangan dan manusia yang penuh dengan kelaifan. Maka dari itu malam ini kita sengaja berkumpul untuk merekatkan hati zahir batin kita agar kita termasuk orang-orang yang pernah mengingat akan kelahiran beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah malam ini kita berkumpul bersama dengan harapan nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di jannahnya, amin ya robbal. Ais pangampih papayung negara, para pengurus, para pemimpin, dalam hal ini Bapak Camat Manawi Ayak, Bapak Lurah beserta reng-rengan Ketua MUI atau LPM,
Ketua Karang Taruna, Ketua DKM sedesa Pasir Jaya, dan juga para ketua RW dan RT sebukit Tiara, dan juga mengaturkan terima kasih kepada MC Master of Ceremony Al Mukarram Bapak Haji Sutarta. Oh iya. Kacau. Atuh biasana kayak Sunda iya. Ujuk-ujuk kita Indonesia. Aing rada melengok. Laju iya rek make bahasa naon. Cing heula. Iya aing asana lamun diondang 2 kali stres aing dia. Atuh di dieu aya, di ditu aya, di dieu euy, di dieu aya. Iya. Aing asa ngomong di jero kapal. Para bapak, ibu-ibu sadayana ingkang raka pangersa kori oge sadayana para agnia, sadayana para muhibbin, sadayana para simpatisan, remaja, remako, dan juga tentunya kaum rematik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah umur, amin, berkah rizki, amin, berkah turunan, amin, berkah ilmu, amin, dan juga tentunya kita memiliki berkah tetangga, amin. Ya, para sepuh sadayana, jadi 2 gelombang aing ngomong. Nembe saur pangersa Pak Haji Hamdani di dieu teh 60% Jawa Tengahnya. 60% ya? Hah? Inci 60% inci. Angge. Kemudian ada kultur yang lainnya 40% ya. Terbagi-bagi. Tapi karena mungkin kelamaan di sini udah lama, jadi mungkin ada agak sedikit mengerti ya. Iya, sabodo teuing aing mah pokona mah. Rek ngarti, rek henteu, nu penting balik ti dieu cair we aing mah. Cai. Para sepuh sadayana, janganlah satu perbedaan menjadi alasan kita untuk menjauh dari satu sama lain, karena tujuannya sama. Dari manapun kita berasal, apapun latar belakang kita, seperti apapun kita, tujuan kita hanya satu malam ini, sama-sama mencari ridho. Dina pada ibadah nama kabeh ge sarua, dina pada ibadahna semuanya sama. Dalam bentuk ibadah kita sama, yang berbeda hanyalah bentuk maksiat. Kalau bentuk ibadah sama-sama kita ingin diketahui orang, betul? Dalam aspek ibadah sama-sama mungkin kita ingin diketahui orang, kegiatan ibadah kita ingin dilihat orang. Yang beda cuma satu, maksiat kita sama-sama sembunyi-sembunyi, popolodosan, taralang torolong, taralak tirilik, embung kanyahoan ku batur. Matak lamun poe ieu aya keneh jalma daek ngadenge omongan urang, aya keneh jalma nganggap urang babaturan, menganggap kita adalah sahabat. Itu adalah karunia dari Allah semata-mata karena Allah menutupi aib kita. Gagah amat tetang ngomong aingnya. Bu, Pak, anjay. Iya rada kakara ruhai iya bapak-bapak ya. Biasa nama ngaji bapak-bapak teh ngabeungbleuk lamun ditanya teh. Lamun saur abah mah huese cenah gitu. Ieu mah alhamdulillah ieu rada cager ieu mah budak. Heeh. Di mana-mana alhamdulillah ibu-ibu selalu mendominasi. Kompaknya Bu. Ieu lamun kiih kabeh ibu-ibu palid lalaki ieu. Bu, hoyong barokah hoyong, mengpeng urang kempel ngariung, yakin ayah nu hadir. Saya yakin di sini ada kekasih Allah. Saya yakin di sini ada orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah. Hatinya selalu
condong kepada Allah, sehingga dengan hadirnya kekasih Allah tersebut doa kita dikabulkan. Amin. Terlebih kita sedang memperingati hari kelahiran, bukan hari, bulan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mari kita sama-sama mengais berkah agar hidup ini menjadi berkah, berkah untuk kita dan berkah untuk orang tua kita, berkah untuk guru-guru kita. Amin. Agar hidup kita ini tidak sia-sia, melainkan dari aktivitas hidup kita, dari kehidupan kita mengalir jariah kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah berada di alam barzah. Amin. Mari kita sama-sama berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya menyampaikan salam salawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidaklah seseorang membaca salawat ke atas Nabi kecuali para malaikat akan menyampaikan, akan memberitahukan siapa saja yang mengantarkan salam salawat ke atasnya. Siap, 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 nyiap, nyiap. Ih, cari cing wae. Siap. Oke lah kalau begitu. Siapapun Anda yang malam hari ini membaca sholawat ke atas Nabi, mudah-mudahan turunannya berkah. Amin. Andai kata dia mempunyai hati yang keras, semoga Allah lembutkan. Amin. Andai kata dia memiliki kasab yang sulit, semoga Allah mudahkan. Amin. Andai kata dia memiliki cita-cita, semoga Allah mudahkan. Amin. Andai kata dia memiliki harta, semoga Allah berkahkan. Amin. Andai kata dia berumur panjang, semoga umur panjangnya berkah. Apa yang disebut umur panjang? Panjang umur. Yang disebut panjang umur dan berkah adalah umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala condong kepada ketaatan kepada Allah, bukan condong kepada kemaksiatan. Jadi lamun di dieu aya jalma anu maksiat ka Allah, hakikatna eta teh keur miceunan umur. Sakaya deui. Lamun di dieu aya jalma anu maksiat, ibu ngartos, Bu? Atuh olohok bae ieu. Ya, kalau di sini ada orang yang bermaksiat, maka hakikatnya, sejatinya dia sedang menyia-nyiakan umurnya. Kenapa? Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, Pak, hal ra'aita ahadan yarmi jauharatan ala mazbalatin? Apakah ibu bapak pernah melihat seseorang membuang, mengalungin, naon atuh, melemparnya, hampura Pak, sunggut aing mati bahagia pi omongan bae Pak. Hal ra'aita ahadan yarmi jauharatan ala mazbalatin? Apakah salah satu dari kita pernah melihat seseorang membuang cincin permata ke tempat sampah? Adakah? Tentu tidak, Maria Jose. Apakah salah satu di antara kita pernah melihat ibu-ibu membuang uang 50.000, 20.000, 10.000? Manekmu dua aya teu kantos bapak ningali aya jalma ngalungkeun cincin? Pernah Bu ningali ibu-ibu micun gelang? Pernah ibu-ibu ningali, bapak-bapak ningali jalma ngalungkeun emas? Teu aya. Kecuali Mas Jarot. Ada gitu. Kultur Jawa jeung kultur Sunda tina huruf. Lamun Jawa mah O, lamun Sunda A. Ai Sunda mah Kang Jaka, lamun Jawa mah Mas Joko. Lamun Sunda mah nyaeta katak, lamun Jawa mah kotok. Lamun Sunda mah kuntul. Lamun Sunda mah manuk kuntul, lamun Jawa manuk bango jurig.
Manuk naon? Manuk bango. Tingali bango mah sabar Pak Bu, sabarlah seperti bango, ujung-ujungnya jadi kecap juga. Bu, Ibu, kita belum pernah melihat seseorang membuang harta seperti cincin permata, belum kan? Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang berharga. Tetapi ingat, betapapun permata berharga, betapapun cincin berharga, masih keneh ada yang jualan. Loba nu ngajo, banyak yang jualan, tokonya ada yang jual banyak, sanajan mahal, biarpun mahal yang jual ada. Saya mau tanya sama orang sini, ada orang yang buang-buang umur, buang-buang napas? Ada banyak, padahal belum ada yang dagang napas, belum ada yang dagang umur. Sekali orang maksiat, rugi dia dunia akhirat. Sekali dia goplah kepada Allah, lago kepada Allah, rugi dia. Mata urang niatan penting ieu sing janten riungan anu barokah. Mudah-mudahan majelis urang dinetralkeun tina racun. Kunaon? Sebab teu kapati-pati jalma kumpul ngariung, maka pasti aya racun di jerona. Maka penawarnya adalah sholawat. Bu, awas. Bersyukur kepada Allah Bu, malam ini kita diberikan kesehatan, amin. Malam ini kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Demi Allah Bu, demi Allah Pak, tikar butut, karpet lepet yang ada di rumah kita itu jauh lebih baik daripada kasur empuk yang ada di rumah sakit. Demi Allah Bu, demi Allah Pak, kalaupun hari ini kita kekurangan harta, kalaupun hari ini kita kekurangan uang, itu jauh lebih baik daripada kita kekurangan napas. Kalau kita tidak punya uang, mungkin kita bisa pinjam lewat tetangga. Kalau kita tidak punya beras, mungkin kita minjam dulu lewat tetangga. Tapi lamun urang teu boga napas, eungap, minimal itu, maksimal itu tolol, lain mikir. Lamun jalma kekurangan napas Pak, ketika nyawa sudah ada di ujung, apa ini namanya, di ujung tenggorokan, di ujung tikoro. Oh tikoro maneh, naon terjadi? Moal bisa nanaon iwal ti nyegrok, ngerek, laras gitu. Makanya kita bersyukur hari ini bisa berkumpul. Allah izinkan kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah izinkan kita berkumpul dengan orang-orang mulia. Saya teringat satu kisah Sayyidina Al-Mukarram Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Satu ketika beliau pernah mengadakan satu momen di mana beliau mengumpulkan 100.000 jamaah di Monas ya, dengan membaca sholawat ke atas Nabi, sehingga ada kebanggaan dalam hati beliau. Beliau bangga bisa menghadirkan jamaah 100.000 di Monas Pak Bu. Semuanya bergemuruh, Monas jadi lautan manusia dan semuanya membaca sholawat kepada Nabi. Ingat, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang membaca salawat ke atasku, kata Rasul, maka sallallahu alaihi asra salawatin, Allah akan membalas kepadanya 10 salawat. Seandainya kita membaca salawat malam ini dengan tidak menghadirkan hati, Allah akan membalas kita dengan 10 salawat. Kalau ada ibu bapak yang membaca salawat kepada Nabi dengan tidak menghadirkan hati, maka Allah akan tetap membalas salawat kita dengan 10 salawat. Lalu bagaimana kalau kita membaca salawat dengan menghadirkan hati kita dengan penuh rasa khusyuk? Ustadz punten, yang bagaimana orang yang tidak menghadirkan hati? Mereka yang membaca salawat sambil mengorek HP. Aya nu ngorek HP aya? Aya nu ngorek HP aya? Bedil coba.
aya deui nu ngore nu maca shalawat teh bari leuleumpangan ta eta teu ngahadirkeun hate. Aya deui nu maca shalawat teh teu make wudu eta teu ngahadirkeun hate. Aya deui nu maca shalawat teh bari ngobrol eta teu make hate. Maka kumaha atuh jalma anu ngahadirkeun hate? Anu hatena ngahadirkeun Rasul dina hatena, khusyuk dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu. Dia fokus dengan apa yang dia tuju. Dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Yang dia pedulikan adalah fokus tujuan awal. Fokus trulala. Ketika seseorang membaca sholawat dengan menghadirkan Rasul di dalam hatinya, dengan khusyuk membaca sholawat, maka kata Allah, tuliskan, tempatkan, berikan pahala kepada orang yang menghadirkan Rasul di dalam hatinya, khusyuk di dalam hatinya, pahala yang tak terhingga sampai malaikat pun tidak sanggup untuk mencatat. Saking naon aja, saking loba, ih cari cingwai hari rup henteu, saking loba nace. Bahkan abi emut kene kasauran guru urang sadayana Abah Al-Maghfur lah. Jalma nu hayang merdeka tina kapakiran saur Abah sing kersa maca sholawat. Karasa ku sararea oge sholawat mah ti peuting mawa susah ti beurang mawa hina, ti peuting susah ti bisa sare, beurang hina era pendak jeung jalma. Sabab kakara ke pendak lewat pagar aya ceentin, atuh balik deui ceu imas teh. Kakara ke arek kemana, arek meuli bubur aya cewati, atuh balik deui ceu nur teh. Naon sebabna? Era bisa ditagih. Laras gitu, betul. Makanya mari kita berharap kepada Allah agar dimerdekakan dari hutang. Amin ya robbal alamin. Salman Khan pernah berkata, husihasna bihoga, husifana bihoga, husifana bihoga, husihasna bihoga, hasubasan batan ahima ahe karega, haradil jopyar karega. Artinya pusing kana mastaka, rungsing kana sagala, boga sambetan tos lami teuing sabaraha, arek dibayar mun boga. Ai tidak gih moal mayar itu, ai tidak tagih mah moal mayar. Ai keur nginjem jika anak ucing, keur nginjem jika anak ucing, ai pas ditagih jika indung maung, hantem wae nagih, hantem wae nagih cenah kitu kadar ge sakitu cenah. Kayak boga mah dibayar ieu eta nyebutkeun kadar sakitu, nah sia nginjem ka aing atuh. Leras gitu. Makanya Bu, ayo melalui malam ini kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan dari segala urusan, mendapatkan pertolongan Allah, menolong urusan agama kita, urusan dunia kita, dan juga urusan akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Kembali kepada kisah Al-Habib Mundir tadi, bahwa ketika Habib bertemu dengan datuknya Rasulullah SAW, Habib berkata, apakah engkau wahai Rasulullah bangga melihat umatmu? Jelas aku bangga sekali. Adakah nama yang engkau banggakan pada malam itu? Jelas ada. Tolong sampaikan kepada umatku. Siapa mereka wahai Rasul? Wah, geus pede tah Habib, sugan kasebut ngaranna. Ternyata apa yang Rasul sampaikan, tolong sampaikan kepada umatku, mereka yang jauh-jauh hari telah menggelar karpet, memasang umbul-umbul, memasang tenda, memasang apa namanya ini, baliho, dan memasang sound system. Mereka yang ikut mensukseskan acara ini, aku bangga kepada mereka dan aku rindu kepada mereka.
Kenapa Rasul bangga? Karena nama mereka tidak tercatat, tercantum dalam kepanitiaan, tetapi kerja mereka nyata terlihat olehku. Maka kesuksesan acara ini bukan terfokus dalam satu tokoh dan satu individu, melainkan rasa kebersamaan kita saling melengkapi dengan kita berjalan di relnya masing-masing. Anda punya harta, sukseskan dengan harta. Anda punya ilmu, sukseskan dengan ilmu. Anda punya pikiran, sukseskan dengan pikiran. Anda punya tenaga, sukseskan punya tenaga. Tuh bisa nanaon harta tegablek ilmu eueuh, tenaga lemah, ngejedog sia tong ngomong. Ieu nyumbang henteu, digawe henteu, mikiran henteu, nyawad we nu aya. Aing mah teu satuju eta teu satuju aing mah. Aya nu kitu aya. Coba nampak banget nak. Mun teu gunuk meureun. Bu, Pak, ayo sama-sama kita buktikan, walaupun kita mungkin bukan orang yang terbebas dari maksiat, mungkin kita masih suka berbuat maksiat, tapi setidaknya malam ini hadirkan Rasul di dalam hati kita. Sama-sama kita membersihkan zahir batin agar kita bukan termasuk orang yang melupakan betapa pentingnya akhlak. Orang yang tidak berakhlak berarti batinnya terkotori. Ketika batin kita terkotori akan mudah lupa kepada Allah. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena tidak mampu menghadirkan Allah dalam hatinya. Tidaklah seseorang berbuat dosa, tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah kecuali dia lupa menghadirkan Allah ke dalam hatinya. Maka hari ini kita sama-sama hadirkan, tadi dipimpin ku usaha pengersa Haji Hamdan, Haji Sodekin. Oh iya, hah? Oh eta pokoknya malah gila. Terus dipimpin ku guru urang sadayana, maka sama-sama kita hadirkan la ilaha baik, kita pakai metode saya ya. Siap? Oke lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur ya Allah, abdi pasihan supados abdi istiqomah. Ya Allah, abdi pasihan supados maut husnul khatimah. La ilaha la ilaha la ilaha Muhammadur. Jangan ada keraguan dalam hati. Jangan malu-malu untuk mengucapkan kalimat tauhid, karena siapa tahu itu adalah ucapan terakhir kita malam ini. Siapa yang tahu bahwa itu adalah ucapan kita sampai hari esok. Ayo, jangan ragu-ragu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, abdi pasihan supados abdi
istiqomah. Ya Allah abdi pasihan supados maut husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wengi ayeuna kita dalam rangka mencari cahaya hidayah untuk menerangi hati kita. Karena sejatinya jalan hidup hanya dua, Pak. Yang pertama nur dan kedua nar. Silakan pilih. Bapak mau ambil jalan nur, cahaya hidayah, atau Bapak mau ambil jalan nar, api neraka. Kalau kita ingin selamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. wallahu a'lam bimuradih. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika benar-benar engkau mencintai Allah, mencintaiku, kata Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Rasul diberi pesan ku Allah, bejakeun ku anjeun Muhammad, mun bener maranehna mika cinta ka kami, cek Allah, tuturkeun kanjeng Rasul, tuturkeun kanjeng Nabi, ikuti Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah. Bu, Pak, seperti apa akhlak Rasulullah? Lamun cek urang Sunda mah kieu, deetna we nya metere ka harti. Sagemuk-gemukna, terang gemuk? Naon? Lintuhnya? Oh, kos Bapak iya. Bapak mah sanes lintuh, subur. Ya. Ibu terang gemuk. Yang itu? Iya kuno bedi cari cing wae ngabeung beuleuh atuh jika cai balong. Sagemuk-gemukna lauk tetep aya tulangan. Hartos teu kira-kira? Baik. Sagemuk-gemukna lauk atau salintuh-lintuhna lauk tetap ayat tulangan. Sakurus-kurusna lauk tetap ayat dagingan. Sebaik-baiknya orang tetap dia punya kejelekan, dan sejelek-jelek orang tetap dia punya kebaikan. Cari kebaikan dalam kejelekan orang dan cari jelekmu dalam baikmu. Itulah ikhlas, itulah akhlak. Jadi lamun urangan kakarak bisa ngaluskeun sorangan, ngagorengkeun batur, nu kitu can boga akhlak. Bu, Bu, Rasul munasabah, Rasul dipatenkeun ku Allah bahwa ayat ieu teh matenkeun yen eueuh deui tuturkeuneun tidak ada lagi panutan uswah kecuali Rasulullah. Makanya kul in kuntum tuhibbunallah, kalau benar-benar kita mencintai Allah, benar-benar kita beriman kepada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap surga Allah, maka tuturkeun, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan mengasihi kita, Allah akan mencintai kita. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, tidaklah seseorang membaca subhanallah, maka Allah berfirman, catatkan untuknya rahmatku tak terhingga. Ketika seseorang membaca subhanallah, kata Allah, catatkan, tetapkan untuknya rahmatku tak terhingga.
Tapi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Allah? Catatkan cintaku untuk mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Allah mencintai seseorang, siapa yang mampu menyakiti? Ketika Allah membenci seseorang, siapa yang mampu melindungi? Kul in kuntum tuhibbunallah. Tuturkeun Kanjeng Rasul, sebab Rasul tos dipatenkeun ku Allah. Bahkan dina konteks ayat nusanes Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh nyata telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, uswah yang baik untuk kita semua, agar kita mampu berjalan di muka bumi ini dengan menghadirkan Allah, bercontoh kepada Rasulullah hingga menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, ngajelemakeun jelema. Iya, zaman ayeuna loba jelema ngamonyetkeun jalma, loba jalma ngasatokeun jalma, eutik-eutik jing, eutik-eutik nyet. Hati-hati, bisa kupur eta apa kahade. Mulutmu adalah tak gening. Bercontohlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar generasi kita memakai akhlak Rasul, mengenal akhlak Rasul. Langkah apa yang harus kita cari? Kata Rasul, adibu auladakum bisalasi khisolin. Didiklah olehmu anak-anak kalian, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajari anak-anak kita agar cinta kepada Rasul. Ajari anak-anak kita agar tidak ada sosok yang patut kita teladani, patut kita idolakan kecuali Rasulullah. Iya rek salat maghrib, rek salat isya kot keleh ku Persib. Iya rek salat maghrib, rek salat isya kot eleh ku naon? Persija. Kot erek tahlil, teu payu tahlil. Gara-gara naon? Gara-gara timnas. Mata kurang di lamun rek maot ulah waka naon? Ulah waka maot pulah pilih ke mun eueuh timnas kakarak. Paeh. Bisi eueuh nu ngadoakeun. Bo, didik anak kita agar cinta kepada Rasulullah. Ketika seorang anak mencintai Rasulullah, dia akan mencintai orang tuanya. Ketika anak-anak tidak mencintai Rasulullah, jangankan mencintai orang tuanya pun tidak akan. Makanya kewajiban bagi kita, terutama laki-laki, wajib bagi kita paham ilmu agama. Lamun laki-laki itu paham ilmu agama, rek make naon ngadidik nu jadi pamajikan. Lamun pamajikan teu paham ilmu agama, rek make naon ngadidik nu jadi anak. Sedangkan ibu dan anak sangat frekuensi naona, pertemuan nana, frekuensi kedekatan nana rapet. Betul? Anak lebih banyak bergaul dengan ibu ketimbang bapak. Betul? Lamun ibu teu paham ilmu agama, rek make naon ngadidik nu jadi anak. Lamun anak teu paham ilmu agama, rek make naon lamun indung bapana maot, rek make naon. Iya aing ngarekan saha sebenarnya. Makanya yuk kita sama-sama belajar, bercermin, belajar untuk mengaplikasikan sedikit demi sedikit akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Kiai Haji Abdul Aziz, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayyaji ratal alami. Tukang hadroh salare gitu. Araya eueuh. Atuh milu aya bayaran sarua sa teh. Erek milu moal. Wong dikolak geraya. Siap.
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji azbata yaziratal alamin ya uhailal judi wal karami kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad dambaan kita Nabi Muhammad teladan kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adbata yaziratal alamin ya uhailal judi wal karami Salawat salam tetap padamu Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku Betapa hasrat ingin bertemu Kami semua selalu rindu Datanglah wahai sang kekasihku Hadirlah dalam mimpi indahku Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji azbata yaziratal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik. Baik, Kekasih kita oke, kita uji kekompakan. Naon iya ca naon ca? Mik, iya kamana nyongongna eta nu kudu nyora. Siap? Heeh. Saiki opo iki? Heeh. Heeh. Kemono nyongongno. Lieur aing ngomong ieu. Budak aing lieur aing ieu. Lalanjung kana hulu. Aing. Oh. Tuh puyeng aing. Atuh puyeng nama Bah Haji ya saminggu teu balik-balik. Pamajikan meureun halodo di imah. Halodo. Ieu ge geus ngaganjel bae puguh. Naon? Saya mah baper. Sika nu geus lila teh dikecemal. Kamana ieu ngarahna eta nu kudu nyora, siap? Iya.
kekasih kita Seribu orang dambaan kita punten Pak Kiai punten kacida saur abg nembe ka mana ngarahna eta nu kudu nyora kunaon Pak Kiai pipilueun teu tahannya Pak cinta tak terbendung teladan kita sarang heo sarang tawon annyeonghaseyo kamsahamnida samida abg laparda sandaharda pemimpin kita apapun pekerjaanmu apapun statusmu hiduplah dengan akhlak Rasulullah lain iya jelema tadi kena ngajedog kelangcang kilingking nya sakitu banget saayana mudah-mudahan asup ka surga pangheulana Kang sing panjang umur akang los teuing batur paraeh los engke tinggal kakak bae sorangan lain eta pertemuan aing kumis jika hileud bulu pasti peresen dicium kuno kumisan kumisi eta nu baplang sakali nyium ngajengkang enggos ah oh dawing mah multi talentan oh si ieu mah kasih dahlan oke ieu mah solawatan hayu ieu mah dangdut atau tiba heula ge si ieu mah juara kabupaten oh atuh pernah miluan KDI Pak Haji memeh asup ke pesantren atuh kula gara-gara ompong huntu dieliminasi cek aing pehewan gara-gara huntu lajuna kula inget kana tetangga kula teh ya oh tetangga kula ge sarua daftar polisi teu katarima nu hiji daftar abdi sarua teu katarima kot ngergulunuk we teh indungna duaan aing hewa ke polisi komo aing ka tentara mah komo hewa pedah naon hewa atuh cenah pun anak aing cenah daftar ke polisi ke tentara teu ditarima pedah naon ceuk pedah huntuna ompong cenah heueuh nya ceuk sakapungut teu ngarti padahal mah cenah ieu perang teh cenah lain patembak-tembak lain pagegel-gegel naon itu beda itu mah ku saheng jasa itu mah geura beda mah engke caah kari ih geura hargeh geura oh heboh di dia mah ieu mah ras terkuat di muka bumi di dia ya biasana nu rame teh nu musingkeun ka salaki eta lain ceung nu ieu mah Allahok karunya adalah sepi geura tukarkeun ceulina ka ditu tuh meh ngarti gitu jadi frekuensi Bo siapapun anda siapapun kita hiduplah dengan akhlak Rasulullah agar kita terbiasa agar tabiat kita terbiasa hingga menjadi akhlak pelajari sedini mungkin makanya zaman ayeuna geuning aya sakola dini teh naon geuning aya PAUD di dieu aya oh CEH bade ka mana aya CEH kokom nunung neni si Yoyon ka mana ih are ka mana ih kapan ieu cenah nganterkeun si Fuad ka PAUD untuk apa itu
pendidikan dini agar terbiasa matak dina konteks Islam ajarkan budak anjeun umur 7 tahun teh geus bisa susuci geus kudu diparentah salat ieu mah boro-boro budak na indungna ge sarua ngorek hape teu kalau teu indung teu anak teu salaki kabeh ge ngorek hape anak kita bu pak nggak jauh beda dengan anak mbek iya coba lihat anak mbek 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 anak kita pun sama HP HP kalau dulu orang tua datang habis bekerja habis bepergian apa yang kita lakukan ayah bapak abah datang mawa kue tak gening bapak dapat apa ayah dapat apa ini bapak dapat martabak mama harus dapat apa ini dapat dodol hidung diudag oleh teh ayeuna mah zaman ayeuna zaman sekarang bu udah beda dengan zaman kita ayah HP betul wow ayo poe minggu kalau hari minggu udah itu nongkrong semua di warung Bu Entin oh ngawipi yo dibuka klik welcome to the Mobile Legend anjay please deh bu perhatikan anak-anak kita karena mereka adalah harapan kita nanti ketika kita masuk ke liang kubur idza mata ibnu adama ketika seseorang mati putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara illa min salasin shadaqatin jariyatin shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan orang kalau anak kita tidak paham agama anak kita tidak wawuh anak kita tidak mengenal Allah anak kita tidak mengenal akhlak Rasul dengan apa nanti anak kita mendoakan orang tuanya arek eueuh didoakeun ku budak mama hampura aa teu bisa ngaji ceplek nyetel MP3 dina HP Yasin wal Qur'anil Hakim keur ngaji muter MP3 tiba-tiba tweet baterai lemah atuh hudang di jero kubur charger atuh tolol cek indungna teh kitu arek eueuh dikitokeun ayo makanya didik anak-anak kita agar cinta kepada Nabi Muhammad ya kita harus orang tua sebagai orang tua harus bijaksana jangan terombang-ambing oleh fitnah akhir zaman itu kalau teu budak ayeuna ku ieu ku HP ada orang tua lewat di gang mau dia nanya bu kagak anjay aing ngomong kagak bu anak-anak lagi ngumpul di gang ada orang tua lewat ada guru ngaji lewat mau dia nanya ditanya pun kadang-kadang nah tahu nggak rumahnya Pak RT huh kata ibunya nah cepat ngaji huh udah makan belum huh sholat belum huh suami istri duduk berbaringan sare berbaringan mah tuh suami istri duduk bersampingan ngobrol tuh kumaha HP bahkan kalau anak kita nangis mama pengen HP kumaha cek ibu teh yuk saking jengkelnya saya tidak melarang anak-anak kita untuk berinteraksi dengan HP kenapa? Karena zaman sekarang informasi ditopang oleh gadget orang yang gaptek disebut gagaptek no tentu dia akan tergerus oleh zaman dan akan sumpek dalam segi pergaulan tentu harus mampu mengoperasikan seperti ini karena arus informasi ditunjang oleh gadget seperti ini teu usum ayeuna RT atau RW ngider ka unggal warga punten para warga BLT poe Senen cair teu usum tinggal klik dina naon grup breng langsung nyebar ka warga poe Senen
bring sakabeh jalma muruna ka kantor des nurek nyairkeun BL susuganan pimahieun. Aya Pak Agusna pager kieu we. Pak Dedi mau kemana? Ikan mau ke desa. Ngapain? Ambil BLT. Emang Pak Agus gak dapat? Henteu. Hayu atuh barang teu lila teh aya Pak RT ngalewat. Pak RT, maaf ya. Barangkali masih ada nama saya di situ, enggak kebagiin undangan. Diteangan ku RT. Kumaha cek RT? Aduh, karunya teuing. Ngaran Agus mah teu susuganan tahun hareup kesugan cuang antosan. Poe Kemis sore cek RW kepada seluruh warga, mari kita bersihkan solokan, gerakan jumsih, bersih untuk kita semua. An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman cek RW. Kumaha cek Pak Dedi nu menang BLT, cek Nur, cek Entin, cek Yoyo, cek Imas. Yuk kita sama-sama nyampur ke Pak Agus. Pak Agus, yuk orang mau bersih. Jung we nu mareunang. Jika nu keheul Pak Agus teh. Pada BG Pak Agus mah nyebutna teh ka kuring teh kieu cenah. Ajangan di dieu mah cenah ngaji teh kudu rame. Atuh salah ngondang cek aing. Oh. Eta Pak Haji Agus sebut kieu cenah. Ajangan mah diondang ya cenah pedah teu kasep cenah. Diondang teh cenah lain pedah beungeut kasep cenah cek aing eta jelema kabina-bina amat. Jiga nu teu boga spion teh ya. Bo. Kalau kita hidup tidak memakai akhlak Rasul, bukan tidak mungkin ada saatnya orang tua dan anak tidak saling mengenal satu sama lain. Kenapa? Karena kita lebih disibukkan asyik bermain HP. Makanya kalau anak-anak siapapun dalam waktu yang quality time, dalam momen-momen yang sangat hangat dan penting di keluarga, jangan disia-siakan. Taruhlah HP ketika berkumpul dengan keluarga, jalin kehangatan. Jangan sampai kita tinggal satu rumah tetapi bagaikan orang asing. Betul? Di dunia saja kita sudah tidak patanya. Iya, tidak saling bertanya, atuh saeutik we atuh cukup. Di dunia saja kita sudah menjadi orang asing, apalagi nanti di akhirat, Bu, Pak. Mau Bapak Ibu seperti itu? Makanya kalau anak-anak kita, suami kita, istri kita asik bermain HP dalam saat-saat penting, dalam saat-saat quality time, tolong hentikan itu. Kudu dikontrol. Tong dipicen erna. Jangan dibuang. Kudu harus iya. Begitu Pak RW. Bisi di dia Pak RW na lelol. Begitu sambutan teh celegong. Hanya sebagai RW. Sebelum saya bertanggung jawab sebagai RW, saya mau bertanya bapak-bapak, Pak, siap di RW-an ku abi? Maksudnya ibu-ibu, Bu, siap selama 5 tahun di RW-an ku abi? Haram jadah sudah benar. Awas. Kalau anak-anak kita menyia-nyiakan waktu hingga melupakan masa emas untuk belajar, tolong dikontrol. Ya Bu ya. Mon barudak aran tengarorek HP, ulah sok jongjon ngarasa salse, komo seru ada milu ngoprek HP, gerohan ge teu kapi gawe. Hare bantuan teroreng gitu. Siap. Apaan biasanya majeng organ uing mah. Siap ya. Oke.
gerohan ge teu kapigawe acan dusun hare 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 ulah hare hare si bapak kakarak rek nyet udah teroreng hare 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 neng teh itu mah sedih amat tuh merenang gay gado teroreng olah hare hare enggak sayu teroreng atuh. Jadi kalau besok-besok ada jamaah yang tidak hadir pada malam akhir ini, mereka bertanya apa yang Ustaz sampaikan. Bagus iya ngaji ngarana. Napel. Jadi ya jamaah jadi kebawa geologi atuh. Oh jadi kebawa gelonya. Atau bongan sang undang aing. Nu edan diondang. Pugu jelema karak cager. Bo, awas, ibu pun sama. Ibu teh madrasatul ula, jadi akhlak ibu harus mulia. Kudu jadi enteng, jadi sumber kemuliaan pikeun anak. Mun anak teu nyontok ti indung rek ti saha? Kalau anak tidak menyerap, kalau anak tidak mercontoh, naon atuh ngomong aing lelol lain. Kalau anak tidak teroreng, mau menipuasi itu. Kalau anak tidak mencari atau mendapatkan contoh dari ibunya, lalu dari siapa? RT gitu. Erek nyoko contoh TRT. Itu mah Pak loba nu kasurupan beh ditu mah teh. Teng beakeun obat meureun. Ieu kadang-kadang ibu-ibu, ieu teu dipake akhlakna. Ya hatur uninga. Untuk menghancurkan peradaban cukup melalui 3 pintu. Saya deh. Untuk menghancurkan peradaban cukup 3 pintu. Yang pertama melalui pintu seorang ibu. Mereka ruksak pengaruh dan peran seorang ibu. Ketika ibu berbelok dari fitrahnya, ketika ibu berbelok dari fungsinya, maka rumah tangga akan goncang dan goyah. Tak gening. Tak budak saha ucul. Hiji tak. Cara mereka menghancurkan peradaban Islam adalah dengan meruksak ibunya dulu. Mereka ruksak peran seorang ibu, mereka hilangkan fungsi dan peran penting ibu sehingga anak kehilangan momen bersama ibu. Anak tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan dari seorang ibu, maka hancurlah rumah tangga. Yang kedua, cara merusak peradaban adalah hancurkan pendidikannya. Bagaimana caranya? Hindari siswa-siswi ini agar tidak menghormati guru-gurunya, agar tidak menghargai para guru-gurunya, sehingga dimanapun mereka berada mereka tidak begitu menghormati, baik itu dosen, baik itu guru SD, SMP dan SMA dan sebagainya setingkatnya. Dipalingkan perhatian murid siswa agar tidak menghargai gurunya, maka ruksaklah pendidikan. Negara kita bukan kekurangan orang pintar, tetapi negara kita kekurangan orang berakhlak. Betul? Lain Allah pamimpin di urang teh loba ngan teu boga, cek ibu lain cek aing gitu. Awas Numawi, ayo kita dorong dimulai. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena
tertibnya sebuah negara dimulai dari lingkup terkecil, yaitu lingkungan rumah tangga. Koloni terkecil adalah koloni rumah tangga. Dari situlah kemudian berumah tangga, tetangga, kemudian satu kampung, satu desa, satu kecamatan, satu tuh ulah wakasa kecamatan, sadesa kampung heula ayeuna sing aralus. Mudah-mudahan sadayana, amin ya robbal alamin. Ieu mah tuda boro-boro ka batur ka salaki ge husnudon we, ibu mah husnudon. Jangankan orang lain, kepada suaminya pun dia tetap suudon kepada suaminya. Maaf kalau di sini ada suami yang tukang ojek ya Bu ya. Bo. Kalau di sini mungkin ada suami yang profesi tukang ojek, maaf jangan husnud, jangan suudon. Namanya tukang ojek kan apa aja diangkut. Ada perawan diangkut, ada nini dikaitkan. Ya kan? Yang penting dapat setor, yang penting dapat setoran. Jalan sini kan banyak polisi tidur. Begitu direm, ngoguk. Jadi bibir penumpang teh karena tonggong saha. Ngerem ngadadak eta bibir penumpang karena tonggong salaki jegog atuh ngagambar naon. Gambar bibir. Begitu pulang ke rumah, nah ieu teh bibir saha atuh. Ditingali dina tonggong salaki teh. Ini bibir siapa? Kok ada gambar bibir? Perasaan bukan bibir saya itu. Dia pandang bibir yang ada di jaket. Begitu bagus bibirnya, begitu dia ngaca jebleh. Belum tuntas urusan bibir, ada lagi rambut panjang. Aduh, hitam lagi. Diambillah rambut tersebut. Melamun aja lewat jendela ya Bu ya. Pengen nanyain ke salaki, takut ditabok Pak. Bu, akhirnya dia hanya menjerit lewat hati. Gara-gara rambut itu hari-hariku cemburu. Oh, aku takut. Asik. Nyambung. Aduh, usaha atuh ieu aing nanyakeun sieun ditalak. Gara-gara rambut itu hari-hariku. Oh, engkau bohong. Ada rambut lain. Rambut cinta, rambut sia. Suai apal kalau gitu mah dulu. Cing nu iya. Lamun tadi lagu saya tak apal mani narolong. Cing ajaran nu iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf dulu itu hewan ibu-ibu keleh cing ayeuna bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bapak-bapak bersuara siap. Inna a'tainakal kautsar. Itu apal deui. La ilaha illallah. Bo. Bo. Awas. Kita harus bercermin kepada Rasulullah. Terutama apa yang pernah Rasul sampaikan. Ada 5 poin yang Rasul sampaikan. Baik. Karena temanya adalah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW titik kita pererat ukhuwah Islamiyah. Baik,
Bagaimana kita akan mempererat ukhuwah Islamiyah sementara hati kita tidak saling membutuhkan? Maka hadirkan rasa persaudaraan dulu di antara kita agar hadir saling membutuhkan, saling menjaga dan saling melengkapi. Baik, ada 5 poin yang Rasul sampaikan. Kata Rasul, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang sebentar lagi kepada umatku satu zaman di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna akhirata. Mereka mencintai dunia tetapi melupakan akhirat. Nu kumaha nu mencintai dunia poho kana akhirat? Mereka yang dari pagi sampai malam berkutat mencari kehidupan dunia hingga lupa meninggalkan sholat, meninggalkan silaturahmi, meninggalkan mengaji dan memberi perhatian, memberi ilmu agama kepada anak-anak mereka. Mereka lah yang cinta kehidupan dunia, lupa kehidupan. Ingat Pak, Bu. Yang kedua, yuhibbuna duro wa yansawna kuburo. Kata Rasul, mereka mencintai rumah tetapi melupakan kuburan. Rumah mereka percantik, rumah mereka perbagus, rumah mereka berikan pernak-pernik, hiasan, bahkan memakai wallpaper supaya endah, ber-AC, berkipas, bernaon deui, berhiber. Mereka mencintai rumah sampai lupa akan kuburan. Nu kumaha nu kitu teh? Rumah yang di dalamnya jarang terdengar lantunan ayat suci, rumah yang di dalamnya jarang dipakai untuk sholat, bersujud kepada Allah. Makanya Bu, Pak, selepas Maulud ini mari kita ramaikan rumah kita untuk membaca Al-Quran. Kenyamanan rumah itu bukan terletak pada tipe dan ukuran atau model, tapi kenyamanan sebuah rumah adalah, kata Rasul, aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqilu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yatiku ala ahlih. Perbanyaklah membaca Quran di rumah kalian masing-masing, karena rumah yang jarang dibacakan Quran sedikit sekali kebaikan rumah tersebut. Wa yaktsuru syarruhu, banyak sekali kejelekan rumah tersebut. Terakhir, rumah akan terasa sempit karena di dalamnya tidak ada cahaya yang mampu menunjukkan ketenangan batin. Bo, kalau orang sini kena penyakit badan, penyakit dohir, tentu dia akan buru-buru berobat ya. Contoh, penyakit batuk pasti berobat, mah pasti berobat, atau lebih parahnya adalah sinusitis. Ya, sinusitis itu penyakit apa? Penyakit rongga hidung. Naudzubillah, kalau umpamanya orang sini kena penyakit sinusitis rongga hidung, bahaya, tapi itu hanya untuk dirinya pribadi. Yang lebih bahaya adalah situ sinis, situ gibah, situ iri, situ dengki, situ bodoh, situ naon deui sia. Saya teh jika nunggu puas atuh. Itu yang paling bahaya. Kita mungkin terburu-buru kalau urusan dohir, tetapi kalau urusan batin banyak yang tidak sadar bahwa sejatinya hati kita sedang sekarat. Betul? Makanya perbanyak membaca Al-Quran agar iman kita tumbuh kembang. Sanajan nyentet ulah parem, sanajan geus jadi bara tah, geus rek jadi bara, eta iman urang nyentet pahayana geus sepaneng, terang sepaneng. Naon atuh? Sepaneng terang? Ya sepaneng. Bapak terang sepaneng teu? Ibu? Nah, stres. Kurang ruhai. Kurang hurung geuning sepaneng nyapanya.
melempem ngampleh. Oh saya tamah nyetrum karena ngampleh mah liur itu sanajan iman orang melempem usahakeun ulah pare makana hanutan imah ku maca hanutan imah ku maca Quran. Jadi kenyamanan sebuah rumah itu bukan terletak pada mode, warna dan ukuran, melainkan karena di dalamnya dilantunkan ayat suci Al-Quran. Yuk jangan sampai kita termasuk orang yang cinta rumah sehingga melupakan akhirat. Saha nu moal paeh? Siapa yang tidak akan mati? Paeh kabeh ogenan. Presiden paeh, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, komo RT kejer. Tapi da RT di dieu mah naon soleh. Ulah nyebut paeh ka RT teh atuh. Maot gitu. Terus kana ucing wae atuh. Bu, saha nu moal maot? Ketika manusia akan menghampiri ajalnya sebelum malaikat Israel datanglah 4 malaikat menghampiri calon mayit. Apa yang terjadi? Ya fulan, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah yang mengurusi makananmu. Sudah ku cari ujung kulon, ujung timur, ujung selatan dan utara. Ku cari makanan satu suap saja untukmu tidak ada. Rizkimu sudah habis. Datang lagi malaikat yang kedua. Wahai fulan, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengatur air untuk engkau minum. Telah aku cari dari ujung timur, utara, selatan, barat. Ku cari air setetes untukmu minum hari ini, 1 tetes saja tidak ada, kata malaikat. Nukatilu, saya adalah malaikat yang mengatur waktumu hidup di dunia. Telah ku cari waktu untukmu hidup 1 detik saja ke ujung masyrik, ke ujung maghrib. Tetapi aku tidak menemukan 1 detik pun untukmu hidup di dunia. Nu terakhir, telah ku cari napas udara untukmu, menghirup udara. Sarenghap we, sahla we, naon teh ngarenghap udara, bernapas. 1 napas saja engkau di sini tidak ada, kata malaikat. Terakhir datang malaikat Israel. Rek naon? Dicabut nyawa. Allah di dinya mah eueuh teu bisa kumaha. Lamun datang makhluk nu eta, rek naon wae jabatanana, saloba naon wae hartana, saloba naon anakna sagede naon imahna, moal aya ampun jeung moal aya toleransi balik ke Allah. Dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat. Nyawa ngangsa gemapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barjah. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur. Pak RT menang ngali geus diukur mahikeur awak sakujur. Geura dulur menang ngali geus diukur, rek naon anu dibawa? Imah boga, mobil boga, anak loba, menang ngumpul-ngumpul teh melaan nafsu pasea, menang tisruk-sruk tidung-dung. Anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung, waktu zakat nageh embung. Ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler, di tengah imah ngagoler, diriung ditarungguan.
Apa yang kita punya, apa yang kita usahakan, semuanya hanya sebatas atas nama. Betul? Semua yang kita usahakan dan akhirnya kita miliki itu adalah sebatas atas nama. Mobil atas nama, rumah juga atas nama, tanah pun atas nama. Ketika saatnya tiba, kemudian jasadnya dikuburkan, namanya di atas, yang punya di bawah. Betul? Jadi ulah sok kabina-bina teuing usaha teh, pek usaha, pek rek neangan kebeungharan mah ulah poho sol, ulah poho sol. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hei jalma-jalma nu ariman, kudu ruku anjeun, kudu sujud anjeun, ibadah ka Allah. Kartos itu kartos. Kartos. Anu kasabaraha? Nu kaopat Pak, Bu. Yuhibbunal mala kaopat katilu. Katilu meureun. Yuhibbunal mala wa yangsaunal hisaba. Mereka mencintai harta tapi lupa akan hisaban. Harta nu dikumpul-kumpul ku orang ternyata isukan bakal jadi hisaban. Sebab sifat harta mah hanya dua Pak Bu. Kalau kita bisa menggunakan harta akan jadi hisaban, tapi kalau kita tidak bisa menggunakan harta akan jadi siksaan. Sakitu-kituna. Sakide. Lamun urang boga harta bisa makena bakal jadi hisaban, teu bisa bakal jadi siksaan. Sakitu-kituna, teu sohor teu naon, teu gaya teu naon. Sebab hirup ukur dua, hiji hirup mah bakal ukur dua perkara, hiji bakal bilatungan, nu kadua bakal balitungan. Sakitu-kituna. Awas, mangga tetep keluarga urang, tetep anak-anak urang. Lihatlah anak-anak kita ketika mereka tidur begitu polosnya, harus menanggung siksa hanya karena keegoisan dan kebodohan orang tua yang tidak mau mendidik anaknya. Anak yang suci bersih, kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak yang bersih suci harus ternoda hanya karena kebodohan orang tua. Kalau mungkin mereka mampu untuk memilih, mungkin mereka akan menolak untuk dilahirkan oleh kita. Kenapa? Kenapa harus dilahirkan kalau hanya untuk menjadi penghuni neraka? Maka jadi orang tua harus punya rasa malu dan punya rasa tanggung jawab. Didiklah anak dengan benar agar mereka mampu menghadap Rasulullah SAW dengan wajah berseri-seri, bukan wajah yang tertunduk malu dan wajah yang penuh hina. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keberapa? Yang keempat, yuhibbunal iyala wa yangsaunal huro. Mereka mencintai keluarga, anak dan istri, tetapi melupakan ganjaran pahala dari Allah, yaitu bidadari. Ingat Pak, Bu, sagelis-gelis na awewe angger keur hitut mas sebel. Sok geura tempo awewe gulis semperni ka bina-bina. Ruhai pokona mah. Glowing gitu loh. Atuh rek teu glowing kumaha? Beres mandi mimiti make treatment nu kahiji teh pelembab lightening. Beres pelembab whitening, tuluy make foundation. Oh, produk Wardah. Apaan eta mah natural. Oh, baheula mah pan Kelly nya. Baheula mah ukur Kelly, nini teh hinyai juga orai sanca. Harerang nini marake Kelly. Bu, Bu, awas. Betapapun engkau mencintai suami, jangan lupakan ada keridhaan Allah Subhanahu, ada pahala di sisi Allah yang tidak ada habis-habisnya. Maka ketika kita menjadi istri yang solehah, sejatinya ciri istri solehah itu adalah istri yang mampu mengingati,
mendampingi suami sampai husnul khatimah. Dampingi suami sampai ia husnul khatimah, bimbing istri sampai ia husnul. Itulah rumah tangga. Lain rek neangan kabeungharan, lain rek neangan naon ngaranna teh turunan, lain. Bo, terakhir, yuhibbuna nafsa wa yansawunallah. Mereka mencintai nafsunya sendiri, mereka lebih mencintai dirinya sendiri, lebih menuruti hawa nafsunya ketimbang perintah Allah. Maka bercerminlah dari hadis tadi agar kita selamat dunia, selamat dunia. Hoyong selamat hoyong, bapak hoyong selamat hoyong, pasrah ke Allah, ulah mangloh ke Allah, tong nyawad ke Allah teh. Nah hirup teh aing, nah hirup aing teh kieu-kieu teuing teh sarua jeung batur suul adab eta teh. Yuk, kenapa kita tidak bahagia? Jangankan engkau bahagia, sholat saja engkau tidak. Bukan masalahmu yang berat, tetapi sholatmu yang telat. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah berikan semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Malam ini mari kita angkat tangan kita. Minta ehok sedikit. Angkat tangannya, Bu. Tamprakeun pananganana. Tungkulkeun mastakana. Sejenak kita lihat anak-anak kita. 9 bulan kita kandung, 2 tahun kita susui, sampai mereka balik, sampai mereka dewasa kita asuh. Apakah ridho kalau kita harus berpisah dengan anak yang kita cintai? Di dunia mereka menjadi penghias rumah tangga, tetapi nanti di akhirat mereka akan jadi musuh yang utama. Di dunia mereka adalah sosok yang kita perjuangkan, tetapi di akhirat nanti adalah menjadi sosok yang kita hindarkan. Ridhokah kita melihat suami yang telah memperjuangkan rumah tangga kita, dalam keadaan apapun mereka berangkat untuk bekerja? Apakah ridho harus berpisah nanti di akhirat? Ridhokah kita berpisah dengan istri kita, Pak? Mereka yang mau mengikuti kita walaupun berapa kali kita mengecewakan istri kita, kita berjanji membahagiakan mereka, tapi pada kenyataannya mereka lebih banyak kecewa daripada bahagia. Saudara-saudara kita, Pak, yang Allah telah kumpulkan di rahim ibu kita. Kita lahir dari rahim yang sama, tapi kenapa sesama saudara kita masih bertengkar, masih mengedepankan ego dan kesombongan? Bukankah Allah telah kumpulkan kita dalam rahim yang sama? Lalu kenapa tidak ada rasa peduli terhadap adik dan kakak kita? Setidaknya nasihatilah dalam ketaatan kepada Allah agar kita mampu berbahagia dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, pandang ibu bapak kita dengan mata hati kita, karena mata dohir ini terbatas oleh sesuatu, terbatas oleh waktu, terbatas oleh benda. Tetapi lihat, pandanglah wajah kedua orang tua kita, wajah yang di dalamnya terdapat cinta yang murni tanpa terkontaminasi apapun. Mereka berkorban tanpa syarat sampai badan mereka menjadi sarang penyakit, hingga hilang kebugaran mereka, hingga hilang kemudaan mereka, hilang masa muda mereka, hingga menjadi tua renta, dan akhirnya mereka harus berpisah dengan anak-anak yang mereka perjuangkan. Sampai hari ini mereka masih menunggu
doa dari anak-anak yang mereka besarkan. Kata Rasul, kalau ada seorang anak yang lupa mendoakan orang tuanya, maka pantas bagi mereka untuk hidup fakir seumur hidup. Angkat tangannya Bu, Pak, mintalah kepada Allah. Seandainya ibu bapak kita masih hidup di dunia, semoga Allah jaga mereka, Allah berikan kesehatan kepada mereka, Allah cukupkan rizki mereka sebagaimana orang tua kita dulu menjamin rizki kita. Kalau orang tua kita sudah ada di alam barzah, tertutup tanah merah, semoga Allah menyelimuti mereka dengan rahmat dan ampunannya. Sebagaimana orang tua kita dulu rajin menengok ke kamar kita hanya untuk memperbaiki selimut yang tersingkap dari badan kita. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di yaumil akhir pamogi abdi sing janten ngahiji sareng ibu bapak abdi ngiring nabi ka sawargi sareng guru-guru abdi ngiring nabi ka sawargi. Ya Nabi Ya Habib alaika, wahai Allah, seberapa besar dosa kami hingga begitu keras hati kami tidak mampu menyerap cahaya hidayah. Seberapa dosa-dosa kami ya Allah hingga begitu keras hati kami, tidak ada rasa peduli dan ketakutan dari diri kami kepada anak istri kami seandainya kami berpisah nanti di akhirat. Ketika ada satu rumah yang terbakar, mungkin penghuni rumah akan serta-merta memperingati seluruh penghuni keluarga agar keluar dari rumah tersebut, hingga ada salah satu anggota keluarga yang diseret agar bisa selamat tidak terbakar api. Tapi anehnya banyak orang tua yang lalai, mereka tidak memperingatkan anaknya agar sholat, mereka tidak memperingatkan anaknya untuk menutup aurat, mereka tidak takut anak-anaknya terbakar oleh api neraka. Di yaumil akhir pamogi abdi sing janten ngahiji sareng pasangan hirup abdi ngiring nabi ka sawargi sareng putra putri abdi ngiring nabi ka sawargi. Ya Nabi
Ya Rasul, Ya Habib, jika hari ini diantara kita ada yang memiliki dosa terhadap orang tua dan guru, atau orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua, jangan ditunda, mintalah maaf kepada mereka. Dengan meminta maaf tidak akan menjadikan kita hina, dengan meminta maaf tidak akan menjadikan kita bangkrut, dengan meminta maaf tidak akan menjatuhkan daging yang ada di dalam wajah kita. Mintalah maaf sebelum ajal datang, sebelum kesempatan itu hilang. Minta maaflah, mumpung orang tua masih ada, mumpung guru-guru kita masih ada, dan mumpung orang-orang yang harusnya kita mintai maafnya masih ada. Jangan pernah ditunda, karena siapa yang tahu malam ini adalah malam terakhir untuk kita. Tidak ada yang menjamin besok kita masih berjumpa kembali, tidak ada yang menjamin bahwa besok kita masih bisa bertemu. Mintalah ampun kepada Allah, taubat dengan taubat nasuha, agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kiranya dari kebaikan semoga Allah menerimanya, dan dari kejelekan dan keburukan dan kekurangan Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.